pilih karburator yang PE24 yang kecil atau pilih karburator yang gede buat motor harian teman-teman. Buat videonya sebelum ini dilanjutin, buat teman-teman yang mungkin baru hadir di video ini atau mungkin di channel saya yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol jempol ke atasnya bila video ini dinilai bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa juga untuk share buat teman-teman pengguna motor yang mau pakai karburator PE, mau pakai yang kecil atau pakai yang besar. Oke, langsung aja ya dilanjut videonya biar nggak terlalu lama. Dan ini untuk karburator PE28 nya udah saya lepas, dan ini masih ada bensinnya tuh ya, masih ada bensinnya masih banyak. Ini yang sekarang saya pakai dan ini yang bekas saya pakai. Ini karburatornya irit semua, cuma ini yang terkendala di skepnya udah rusak, jadi udah saya buang. Dan ini karburator PE24 ini sangat recommended buat teman-teman yang masih mau belajar tentang karburator, buat yang karburatornya udah error atau mungkin mau upgrade karburatornya biar tenaganya maksimal, keluar muncul ya, ini karburator PE24 adalah pilihannya. Kenapa mas? Karena ini karburatornya nggak terlalu banyak penyetingan, nggak terlalu banyak penggantian untuk bagian-bagian partnya, tinggal plug and play, hanya settingan diganti bagian spuyer main jet ya, main jet atau spuyer bensin. Untuk bagian ini yang namanya jarum pelampung ini juga penting untuk semua karburator. Untuk PE24 teman-teman nggak usah yang namanya setting-setting ulang, jadi cukup ikuti settingan pabrik, itu cukup recommended. Ini tak fokusin dulu. Jadi untuk jarum skep PE24 ini, untuk ininya, untuk batasan ketinggian jarumnya itu disetting yang paling atas, posisinya dikasih yang paling atas biar irit tapi tenaganya lebih ngisi gitu ya. Jadi untuk PE24 nggak perlu disetting-setting ininya, pakai settingan pabrik aja udah cukup. Kemudian untuk selain itu, di bagian sini, di bagian pilot jet dan main jet itu ada penyesuaian sedikit. Nanti saya buka dulu. Oke, ini videonya saya potong dulu sebentar. Nah ini ya untuk bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya ini standar ya, pelampungnya juga ini masih standar, settingannya settingan standar. Dan untuk ini pilot jetnya ini saya pakai ukuran 35, tapi saya ganjal dengan kawat ya, kawat kabel. Ini kalau tak kasih lihat lebih dekat kelihatan, ini ada kawat kabelnya di sini. Dan untuk spuyernya, spuyer main jetnya yang di sini saya pakainya ukuran 80 emang ada mas? Ada. Kalau nggak percaya nanti tak spilin yang ada di PE28. Jadi karena ini karburatornya udah nggak saya pakai, main jet yang ada di PE24 saya pindah ke PE28 main jetnya ini kayak gitu. Untuk overall PE24 nggak banyak settingan ya, cuma ini aja. Untuk pilot jetnya saya ganjal karena ini ukurannya 35. Kalau masih pakai ukuran 35 standarnya, untuk motor 4 tak standar itu aroma bensinnya masih terasa ya kalau pakai yang ini. Oke, mungkin cukup gitu untuk reviewnya. Dan untuk ini nozzle yang di bagian sini, nah ini enggak ada skepnya ya, emang enggak ada skepnya, kosong. Untuk nozzle-nya yang ada di bagian dalam ini masih bawaan pabriknya, ini saya enggak ganti atau enggak saya rubah sama sekali yang ini nozzle-nya ini. Jadi untuk pemasangan nggak banyak perubahan. Untuk di PE24 hanya penyesuaian di pilot jet saja, sama main jetnya kalau mau dikecilin ya bisa pakai ukuran 80 atau mungkin pakai 100 juga bisa. Tapi kalau 100 saya rasa cukup keborosan untuk motor patak standar ya. Untuk pakai yang 80 itu masih dirasa cukup enak banget. Dan untuk jarum skepnya itu masih bawaan, nggak usah dirubah-rubah, saya jamin masih utuh enak. Kalau PE24 bawaan pabrik itu nggak banyak perubahan gitu. Ini tak pasangnya lagi, nanti saya review yang PE28.
Oke, langsung aja ya lanjut ke pembahasan yang PE28. Tapi sebelumnya saya bahas di karburatornya, saya akan membahas dulu sedikit di ini ya, jarum skep dari PE28. Kenapa sih Mas? Ya ini spesialnya itu ada di sini. Jadi buat teman-teman yang pengguna PE28 mungkin yang sampai sekarang sulit untuk penyetingan, semoga setelah nonton video ini jadi solusi ya. Jadi ini untuk skepnya saya nggak ada perubahan, cuman kalau buat teman-teman mungkin kalau cari skepnya biar nggak baret, saya sarankan pakainya yang hitam. Kalau pakai yang kuningan atau mungkin yang chrome, itu kalau chrome sering macet, kalau kuningan sering baret. Tapi emang jangkanya cukup lama. Kalau yang ini yang aluminium, ini yang warna hitam cukup awet, baretnya nggak kelihatan karena dia karakternya menyesuaikan suhu ya. Kalau semakin panas baru semakin mengembang, kalau dingin ya dia nggak apa namanya, nggak terlalu presisi sama lubang skepnya gitu. Dan ini saya buka dulu untuk di bagian ini ya, di bagian jarum skep. Jadi untuk yang mau pakai karburator PE28 di motor 4 tak standar, itu rahasianya ada di sini nih. Kelihatan nggak? Nah ini namanya jarum skep. Jarum skepnya ini saya pakai bukan JCH atau DGL atau apapun itu, tapi ini jarum skep bawaan PE24. Jadi kalau buat teman-teman yang mau pasang karburator PE28, penyetingannya ingin lebih mudah, pakainya jarum skep PE24, dijamin penyetingannya gampang banget ya. Dan untuk ininya, tingkatan jarumnya saya pakai yang di tengah, nggak irit, nggak boros, sesuai standar. Ini saya pakainya yang di tengah gitu ya. Ini untuk rahasianya pakai karburator PE gede, PE28 tapi irit. Ini pakainya jarum skepnya PE24 ya. Kalau mau dicoba silakan dibuktikan sendiri. Kalau yang penyetingannya susah, nggak usah bingung-bingung pakai jarum skep yang apa. Kalau pakai ini motor 4 tak jamin gampang. Kemudian untuk di bagian ininya, selain jarum skep, buat teman-teman yang mau dipasang di karburator, dipasang di motor 4 tak karburator PE28 nya, ini teman-teman mungkin bisa dilihat perbandingannya. Ini itu dulu ya, saya lepas dulu ininya, per yang ada di karburator ininya PE24 nya biar kelihatan untuk perbandingannya. Oke, mungkin cukup kelihatan ya. Teman-teman fokus di bagian tengah. Ini nozzle yang ada di tengah. Mungkin sangat kelihatan. Saya deketin kamera mungkin. Kelihatan ya. Jadi yang sebelah kiri yang PE28 itu lebih tinggi, yang PE24 itu lebih rendah. Jadi untuk penyesuaian yang lainnya untuk karburator PE28, kalau mau dipasang di motor 4 tak ataupun mungkin 2 tak biar penyetingannya enak, itu nozzle-nya jangan pakai yang bawaan pabrik karena bawaan pabrik itu pendek. Pakainya yang ini, pakainya yang panjang. Biasanya kalau masih pakai yang bawaan pabrik itu ditarikan awal ada sedikit berbet ya, ada sedikit berbetnya. Kalau udah naik RPM tinggi itu baru hilang. Nah ini penyebabnya di nozzle-nya cari yang custom. Nanti saya itu ya kasih linknya mungkin di keranjang sini untuk nozzle custom ini. Jadi nozzle-nya itu emang panjang, beda sama ukuran standarnya. Custom itu memang dia spesial panjang, beda banget sama yang standarnya gitu. Terus untuk bagian selain jarum skep sama nozzle, ini ada di bagian sini juga, di bagian
spuyer pilot jet sama main jet. Ini tak bukanya dulu, ini saya potong dulu videonya. Oke, ini ya udah saya buka untuk karburator PE28 nya. Saya sepilin untuk ininya, saya sepil untuk spuyer pilot jet dan main jetnya. Kalau nggak percaya, ini saya zoom, saya dekatkan di karburatornya. Ya kelihatan kan, ini main jetnya pakai ukuran 80. Ini spuyernya mungkin asing buat teman-teman ya. Ini bukan pakai spuyer pakai punyaan motor atau PE atau mungkin karburator motor yang lain, tapi ini pakai spuyer punyaan mobil. Karena kalau teman-teman mempelajari spuyer untuk motor, yang paling kecil itu ukurannya adalah 100, paling tinggi 200 ya. Tapi kalau untuk mobil itu paling rendah itu justru 75 sampai dengan 200. Itu paling rendahnya 75 sampai angka tertingginya 200. Saya ambil yang paling rendah nomor 2 itu 80, karena biar nggak terlalu irit juga tidak terlalu boros 80. Kalau 100 itu udah ikutnya cukup boros ya. Udah saya coba juga pakai yang ukuran 100, dan ini yang paling recommended buat teman-teman yang cari efisiensi, tenaga besar, bahan bakar tetap irit, pakai yang ukuran 80. Kemudian untuk ininya, pilot jetnya, ini saya pakai ukuran 35 tanpa diganjal, pakai yang namanya kabel. Ini tak bukain dulu, mungkin teman-teman bisa menirunya settingannya, atau mungkin buat solusi buat teman-teman yang nyeting karburator PE28 yang masih boros atau mungkin tarikannya nggak enak. Ini mungkin sebagai solusi. Itu ya, ukurannya 35, bisa dilihat ya tadi ya, ini 35. Jadi untuk karburator besar itu tidak jaminan menjadi motor teman-teman boros BBM, malah justru kebalikannya, tenaga lebih dapat, lebih besar, tapi bahan bakar justru lebih efisien, lebih irit. Dan ini apa sih mas? Ini namanya velocity. Ini velocity itu fungsinya buat itu ya, nambah power atau akselerasi. Kalau semakin pendek, ininya corongnya pendek ya, ini akan agak medium ya, masih ada jarak. Kalau pendek itu buat tarikan atasnya biar enak. Kalau yang panjang itu tarikan bawah sampai ke tengahnya enak. Jadi buat mendongkrak, buat yang suka nyalip-nyalip di jalan raya, pakainya yang cukup panjang, medium gitu. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk video ini. Buat ini ya, buat referensi atau buat tambahan ilmu teman-teman yang kemarin melihat story Instagram saya yang ini, yang saya bikin pertanyaan, karburator PE28 itu lebih irit atau lebih boros dibandingkan yang lebih kecil. Dan ini kenyataannya karburator yang PE28 yang saya pakai buat harian emang irit banget. Mungkin cukup segitu saja untuk video ini. Semoga menjawab dari story saya yang kemarin di Instagram. Kalau video ini ramai, ada juga settingan khusus untuk motor 2 tak yang saya pakai di Vespa. Saya juga pakainya yang PE28 gitu. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman mungkin yang cari karburator. Bisa klik di keranjang kuning sini, atau mungkin spare partnya ada di keranjang kuning di sini gitu. Tinggal diklik aja, itu spare partnya banyak banget. Semoga videonya ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Saya Novan Patria, sampai jumpa di next video. Dadah. Untuk karburatornya udah terpasang lagi, dan ini buat bukti ya untuk karburator yang PE28 ini yang tadi udah direview. Jadi untuk pilot jet, main jetnya kan udah ukuran kecil semua ya, dan ini akan saya review untuk nyalanya bagaimana tanpa harus diengkol. Cukup di gini aja, tidak pakai kontak, double start. Nyalanya mudah, dan ini diuji coba ini ya, spontan ya.
diuji coba untuk spontannya, gas spontannya ini nggak bunyi ngok ya, enak banget dengan racikan yang saya jelaskan di video awal tadi. Bagi yang kurang paham mungkin bisa diulangi lagi, bagi yang punya pengalaman lain bisa dibagikan di kolom komentar ini. Oke, mungkin gitu saja. Saya Novan Patria, sampai jumpa di next video, dadah.